Suci adalah Pak Komang Budiatnya dari SMA 2 Banjar. Seterusnya sesuai dengan jadwal yang sudah kita kirim di grup. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Bu Suci bisa langsung dengan materinya, itu pengembangan pembelajaran jarak jauh. Nanti Bapak Ibu, kalau mungkin ada pertanyaan, bisa tulis di chatting webnya, atau nanti Bapak Ibu boleh angkat tangan di ini, kasih tanda tangan di ininya, di pikonnya ini, sehingga kita bisa, mungkin lebih baik pakai chatting ya Bu Suci ya, biar lebih ini suaranya. Ya, silakan Bu Suci, untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Suci memulai baik. materi pertamanya. Ya, baik, terima kasih Pak Teja. Sambil menunggu yang lain gitu ya, kita akan isi dulu. Saya awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan share screen dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ibu Bapak, kenapa saya memberikan materi ini? Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta gitu ya, dari teman-teman guru terkait dengan ini. Jadi ada beberapa sekolah yang minta diberikan tentang bagaimana di dalam kurikulumnya itu memasukkan pembelajaran jarak jauh, karena satu semester mungkin kita tidak akan bisa tatap muka dengan anak-anak gitu ya. Jadi saya akan mencoba menampilkan panduan pembelajaran jarak jauh yang dikembangkan oleh Direktorat GTK, juga mengacu kepada surat edaran dari Sesdikjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 ya. Nah, jadi kenapa ini penting gitu ya? Jadi adanya keputusan bersama 4 menteri, yaitu dari Kementerian Pendidikan ya, Kementerian Agama, Kesehatan gitu ya, dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan petunjuk pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru nanti. Jadi kita ada di jalur merah, oranye, kuning ini tidak boleh mengadakan pembelajaran gitu ya, jadi belum boleh. Nah, sehingga yang harus dilakukan adalah mengikuti surat edaran dari Sesdikjen nomor 15 tahun 2020, yaitu tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat COVID gitu ya. Nah, Ibu Bapak silakan nanti dibaca baik-baik surat edaran ini. Di situ disebutkan metode dan media pembelajaran itu dalam pelaksanaan belajar di rumah ada 2 ya. Pembelajaran jarak jauh dengan daring gitu ya, dalam jaringan, dan pembelajaran jarak jauh di luar jaringan. Nah, yang dalam pembelajaran jarak jauh dalam jaringan ini, Kemdikbud telah menyiapkan 20 website gitu kan. Nah, itu sudah saya saya coba semua website itu, dan memang ternyata di situ tersimpan sumber-sumber pembelajaran yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, lalu bagaimana kalau siswa kita gitu ya tidak tidak ada akses internet gitu. Jadi pemerintah juga menyiapkan gitu, menyiapkan strategi luring luar jaringan dengan memberikan pembelajaran melalui televisi, radio gitu ya. Kemudian menyiapkan modul pembelajaran. Menyiapkan modul pembelajaran ini ada di websitenya yang tadi dari antara 20 itu ada BSE. Dan di situ mula-mula gurunya bisa unduh dulu gitu ya. Materi-materi itu nanti bisa dijadikan modul mandiri kepada anak-anaknya ketika tidak bisa akses internet. Kemudian bahan ajar cetak dan alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Nah, ini yang saya pakai panduan pembelajaran jarak jauh. Saya sudah share juga rasanya di beberapa grup itu. Mudah-mudahan Bapak juga sudah menyiapkan di sekolahnya masing-masing gitu ya. Jadi kita lihat sepintas intinya gitu ya. Jadi ada 3 komponen utama gitu ya di dalam mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini banyak pertanyaan. Jadi komponen itu ada apa, siapa, bagaimana gitu ya.
Jadi apa itu terkait dengan isi dan konten, isi atau kontennya, kemudian siapa itu terkait dengan profil belajar siswa kita, kondisinya gitu ya, lalu bagaimana kita mendesainnya, kita lihat satu persatu. Jadi saya tidak buat ya, saya hanya mengkop dari panduan tadi. Jadi kalau dari apa ini, koordinasi dengan kepala sekolah, review kurikulum, gitu ya. Kemudian siapa ini adalah terkait siswa kita, bagaimana profil pembelajaran mereka, bagaimana status dan kebutuhan mereka, bagaimana dukungan keluarga mereka, gitu ya. Nah, yang akan banyak kita pelajari nanti adalah di mengapanya. Nah, kita lihat dulu satu-satu. Nah, untuk koordinasi dengan kepala sekolah ini yang dimaksud apa? Selaraskan dengan kepala sekolah tentang materi atau konten yang paling tepat untuk diajarkan, gitu ya. Pastikan guru tetap mengikuti perubahan kurikulum, kebijakan, atau panduan yang ada. Nah, apa yang harus dilakukan guru? Kalau kita cermati di sini panduannya ya, mengikuti arahan atau panduan resmi yang diberikan oleh kepala sekolah tentang apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi menurut saya, gitu ya, kepala sekolah paling tidak punya semacam panduan resmi gitu ya. Nah, jadi dikembangkan bersama-sama di sekolah. Nanti ketika kita masih punya waktu nih sekitar lagi seminggu ya untuk Ibu Bapak melakukan pembelajaran tahun ajaran baru di rumah. Nah, nanti disiapkan itu. Kemudian guru selalu memberikan laporan. Jadi guru mengikuti panduan resmi dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menyiapkan rasionalnya, kebijakannya, kemudian bagaimana penjadwalannya, SKKD yang mesti diajarkan. Mungkin bisa dibuat secara umum saja, nanti gurunya bisa mengembangkan sendiri. Yang penting adalah panduannya ya. Kemudian guru ketika melaksanakan pembelajaran itu juga harus selalu laporkan perkembangan kepada kepala sekolah. Jadi mengikuti pertemuan dan diskusi kepala sekolah. Jadi saya rasa melalui video conference kalau Ibu Bapak tidak bisa bertemu, itu saya kira harus tetap dikembangkan gitu ya. Dengan menggunakan Zoom barangkali yang sudah kita pelajari dalam BIMTEK ini. Kemudian melakukan komunikasi dengan sesama guru. Jadi guru juga harus tetap berkomunikasi dengan guru sesama gurunya untuk menghadapi kendala yang dihadapi. Pastikan persetujuan dari kepala sekolah tentang kurikulum dan rencana pembelajaran yang akan diberikan selama proses pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi itu dari koordinasi. Kemudian review kurikulum. Yang kedua dari sisi apa ini, review kurikulum ya. Ini akan banyak kita bahas di bagaimana nantinya, karena ada 3 model yang diberikan di situ, ada plan A, plan B, plan C gitu ya istilahnya. Jadi dipastikan bahwa guru memahami kurikulumnya dan menentukan prioritas pembelajaran. Jadi prioritas ini ada pilihan-pilihannya dan nanti akan masuk ke strategi. Sebentar saja kita bahas di strategi ya. Jadi yang jelas guru harus mereview kembali kurikulumnya dan memilih beberapa plan tadi ya. Kemudian yang ketiga dari siapa ya? Yang kedua ya, kalau apa tadi ada 2 sampai pada review kurikulumnya. Kalau siapa ini ada profil. Nah ini guru harus benar-benar memahami karakteristik siswa. Intinya begitu di sini ya. Kemudian ini kan guru harus tahu siswa yang mana saja yang biasanya menyelesaikan tugas mereka dengan baik, gitu kan? Dan mana yang belum bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Karena kita akan butuh pendekatan strategi yang tepat, gitu kan? Tentu. Kemudian mengetahui siswa mana saja yang bekerja secara mandiri dan siapa yang perlu bimbingan, gitu ya. Kalau secara kemampuan dia sudah bisa mandiri, jadi Ibu Bapak bisa alihkan, mengingat siswa kita sangat banyak, lebih kapasitas, Ibu Bapak bisa pilih-pilih. Tentulah yang memerlukan bimbingan itu yang perlu diberikan perhatian lebih banyak. Mengetahui siswa yang merasa nyaman menggunakan teknologi, ya, jadi ada yang sudah memiliki sumber daya atau akses internet yang cukup sehingga dia bisa merasa nyaman, atau mungkin dia butuh bantuan temannya karena dia tidak memiliki akses internet atau teknologi gitu ya. Nah itu kita diharapkan tahu itu. Kemudian juga guru diharapkan tahu tentang situasi dan kebutuhan saat ini, gitu ya, siswanya, gitu ya. Apakah lingkungan rumah ini kan mengetahui lingkungan rumah tempat tinggal siswa itu nyaman apa tidak ya di tengah pandemi COVID ini.
bisa saja gitu ya situasi di rumah itu menyebabkan siswa tidak nyaman karena biasanya dia tidak berkumpul dengan orang-orang karena orang-orang sekitarnya bekerja, tetapi sekarang harus berkumpul gitu ya. Diharapkan kita juga memahami hal-hal yang sekecil itu sehingga bisa mengambil strategi-strategi yang tepat. Ataukah ada siswa kita yang mengalami kondisi mental dan emosi yang kurang pas gitu ya, cemas, takut, bisa jadi disebabkan karena mungkin orang tuanya tiba-tiba harus berhenti bekerja karena tidak ada pekerjaan, seperti itu. Jadi mesti mendapat pendekatan yang berbeda gitu. Jadi intinya setelah memahami karakteristik siswa kita dari sisi kemampuan baik kognitif maupun psikologis, yang kedua memahami situasi dan kebutuhan mereka saat ini gitu ya. Yang ketiga memahami bagaimana dukungan keluarga mereka. Nah, intinya nanti di sini guru harus mengetahui permintaan bantuan apa saja dari orang tua gitu ya, atau wali murid atau kemampuan mereka untuk memastikan bahwa tugas yang diberikan kepada mereka bisa mereka kerjakan gitu ya. Memastikan bahwa yang diharapkan panduan belajar dapat disampaikan dengan jelas dari awal kepada orang tua murid. Jadi langkahnya saya kira dengan Google Form yang sudah kita pelajari, Ibu Bapak bisa menggali informasi dulu kepada orang tua murid. Jadi seperti anak saya sekarang baru masuk SMA ya, saya sudah dibuatkan grup gitu ya, ada grup orang tua. Nah di situ Ibu Bapak bisa menyebarkan angket gitu kan. Nah dari angket itu mungkin nanti suatu ketika Ibu Bapak bisa membuka sebuah komunikasi seperti ini kan, menggunakan pola komunikasi. Jadi bisa melalui Zoom barangkali mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa. Di situ barangkali bisa di input ya, apa saja permasalahan yang mungkin dihadapi oleh orang tua ketika nanti kita memberikan pembelajaran kepada anaknya gitu ya, memberi dukungan, dorongan dan motivasi kepada orang tua untuk tetap termotivasi karena kita tidak bisa lepas dari dukungan keluarga, apalagi kalau yang kelas 7 misalnya ya, yang baru itu jadi kelas 11 ya, kelas 10 ya. Jadi kelas 10 itu penting sekali untuk kita memberikan mengadakan komunikasi dengan orang tua agar mereka sama-sama memahami apa yang akan kita lakukan di sekolah gitu ya. Nah yang berikutnya nih, nah dukungan keluarga lagi. Jadi setelah kita lakukan pengumpulan informasi tadi, kita bisa berbincang dengan orang tua melalui video conference gitu ya, yang sudah kita pelajari cara-caranya. Lalu kita akan memberikan misalnya nih, memperkirakan durasi tugas yang akan diberikan kepada anak. Jadi misalnya durasinya maksimal 80% dari jam belajar normal gitu ya. Jadi jangan melebihi dari 80% itu gitu ya. Sehingga orang tua bisa menyadari kalau tugas-tugas yang kita berikan itu sudah sesuai kapasitas dan sesuai dengan aturan yang terjadi. Jadi membangun kesepakatan dengan orang tua terkait dengan cara mengerjakan tugas, jadwal, dan konferensi dengan guru gitu ya. Nah itu terkait dengan apa dan siapa Ibu Bapak. Lalu yang bagaimana sekarang? Jadi siapa yang kedua terkait kurikulum tadi, kita akan banyak bahas di sini. Jadi di bagaimana ini adalah pertama, guru harus mengevaluasi dirinya gitu ya. Jadi saya bisa apa sih gitu ya. Padahal sekarang pembelajaran harus dari rumah gitu. Jadi keterampilan pengetahuan apa yang harus saya kuasai sehingga saya bisa mengajar anak saya, tetap mendampingi anak saya gitu. Jadi evaluasi diri guru itu seperti itu maksudnya di sini ya. Nah, lalu ini mau tidak mau Ibu Bapak harus mengajar jarak jauh, baik dengan daring maupun luring gitu ya, karena tak mungkin dong tahun ajaran baru sudah mulai muridnya tiba-tiba naik aja begitu ya, naik kelas saja atau punya nilai aja gitu. Tidak bisa, karena Ibu Bapak harus melakukan mengajar jarak jauh gitu kan. Nah ini agak berat gitu ya, perlu dukungan profesional, emosional, dan teknis, istilahnya profesional. Jadi di sekolah perlu mengadakan pelatihan-pelatihan gitu ya. Kemudian bagaimana sekolah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan itu, lalu memberikan dukungan secara psikis gitu ya, sehingga guru-guru yang gaptek tidak langsung down begitu.
kemudian secara teknis memberikan alat bantu, misalnya ya akses internet barangkali, kemudian bantuan alat-alat yang lain, ya. Kemudian di sekolah yang jelas harus ada sumber daya infrastruktur jaringan dan hardware pendukung. Nah, yang keempat ini Bu Bapak yang saya ceritakan tadi terkait kurikulum, ini menyusun pembelajaran. Jadi dalam waktu yang masih tinggal seminggu lebih lah ya, itu Ibu Bapak sudah harus punya perencanaan seperti ini. Setelah tadi kepala sekolah menyiapkan dokumen gitu ya, lalu guru-guru nanti akan menyusun skenario A, skenario B, skenario C, itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau skenario A, apakah pembelajaran akan dilakukan secara lengkap, terstruktur mengikuti kurikulum standar? Ataukah lengkap, terstruktur, tapi difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti? Ataukah konten pembelajaran kegiatan dipilih untuk membantu siswa mengatasi krisis? Ini ketika anak kita yang merasa tidak nyaman tadi karena ada secara psikologis yang mengalami kendala di rumah itu tadi ya. Jadi kita bisa memilih skenario itu. Apakah A, B, atau C? Oke, kita lanjut lagi sedikit. Nah, di sini. Yang skenario A atau B, jadi lengkap pembelajaran terstruktur, kemudian guru bisa memilih, itu yang B ya, memilih yang inti gitu kan. Nah, jadi guru perlu menyusun kembali rencana pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh gitu ya. Jadi kemarin juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman pengawas dan kepala sekolah, bagaimana saya menyusun kurikulum, melakukan review kurikulum. Saya kira sudah harus masuk dia. Karena misalnya Ibu Bapak di tahun 2000, apalagi kalau yang akan akreditasi di tahun 2020 ini. Jadi mulai dari Maret ya, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, paling tidak dokumen untuk itu harus kita sudah miliki ya. Nah, seperti itu. Ketika kita memilih AB ini, mengadakan kelas jarak jauh dan memastikan jadwal proses pembelajaran dilaksanakan, gitu kan? Alat untuk komunikasi satu sama lain, mempertimbangkan biaya, pola pelaksanaan, ya. Jadi secara serentak, apakah akan dilakukan secara asinkron atau sinkron, silahkan, atau campuran keduanya. Ini kemarin sepintas saya lihat SMA 2 Banjar sudah membuat ini ya, nanti saya hanya menjelaskan panduannya atau teorinya, nanti praktek-prakteknya Ibu Bapak bisa lihat pada presentasi teman-teman yang 10 orang presenter itu ya. Oke, berikutnya instruksi langsung dan sumber daya, memastikan bahwa bahan pengajaran berupa presentasi yang sesuai dengan materi kurikulum disiapkan dengan cara mengadopsi dan mengadaptasi dari bahan lain atau pengembangan model baru. Jadi ada beberapa model pembelajaran, perencanaan pembelajaran jarak jauh yang Bu Bapak bisa pilih ya. Itu. Kemudian sedikit lagi. Jadi kegiatan dan tugasnya apa saja? Disiapkan dengan cara menyederhanakan kegiatan lama atau membuat yang baru. Silakan mau dimodifikasi yang lama, disiapkan dengan yang baru. Jelas di dalam perencanaan, misalnya di dalam RPP, Bu Bapak tentu memiliki RPP yang berbeda karena sekarang tatap mukanya hanya sebentar ya, tidak bisa 8 jam seperti sekolah biasa. Tetapi yang lebih banyak adalah sifatnya yang asinkron, mungkin melalui Google Classroom-nya gitu ya, seperti itu. Sehingga jelas model RPP-nya juga akan berubah. Kemudian ada koordinasi dengan orang tua siswa juga gitu ya. Memastikan berapa banyak waktu yang akan diberikan kepada mereka gitu ya. Kemudian pada setiap kegiatan dan apa yang harus dia kerjakan baik secara individu maupun kelompok itu juga harus jelas. Jadi seperti yang kita lakukan dalam kegiatan BIMTEK. Lalu fasilitasi, memberikan panduan kepada murid saat mereka bekerja dengan cara pemberian satu-satu dalam kelompok kecil atau ke seluruh kelas, gitu ya. Jadi kalau Ibu Bapak memberikan, tetap harus ada fasilitasi secara tatap muka, gitu ya, meskipun melalui video conference, entahkah kalau misalnya tidak bisa semua muridnya, mungkin perwakilan dalam satu kelompoknya, nanti kelompoknya yang mengimbaskan, silahkan Ibu Bapak atur ya. Itu sebenarnya maksudnya. Nah ini yang skenario C. Skenario C tadi dipilih gitu ya, ketika gitu kan, siswa itu mengalami kondisi psikis yang agak berat gitu ya,
membahas krisis. Jadi kita tujukan kepada utamanya adalah mengatasi bagaimana kondisi psikis mereka menjadi lebih tenang dan nyaman, itu yang utama. Jadi ke materi itu nomor 2 ya. Jadi di sini kita bisa membahas krisis itu agar siswa bisa membantu mereka menghadapi kebingungan, kecemasan atau ketakutan sehingga mereka bisa lepas dari perasaan-perasaan yang galau seperti itu. Setelah itu barulah kita akan coba memberikan materi-materi yang sekiranya dapat membantu mereka untuk mengembangkan pembelajaran atau mengembangkan motivasi mereka untuk belajar gitu ya. Memastikan jumlah tugas dan waktu yang diberikan siswa tanpa menciptakan stres, kemudian memilih cara terbaik berkomunikasi dengan orang tua atau wali untuk mencapai tujuan. Menyiapkan diri untuk lebih sadar, tanggap, dan mendukung gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan dari apa, siapa, dan bagaimana tadi. Lalu apa terkait dengan penilaian. Ini umpan balik ya. Dukungan dan umpan balik ini adalah bagaimana kita melakukan penilaian ketika melakukan pembelajaran ini, maksudnya begitu ya. Jadi ini sama seperti konsep assessment-nya. Jadi ini adalah assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning gitu kan. Jadi penilaian sebelum pembelajaran, penilaian selama pembelajaran, dan penilaian setelah pembelajaran. Jadi tetap model penilaiannya seperti ini. Jadi Ibu Bapak misalnya sebelum pembelajaran akan mengelola pembelajaran itu, bagaimana caranya Ibu Bapak memberikan dulu semacam survei dengan Google Form-nya, lalu menemukan data, oh kalau begini berarti siswa ini perlu saya istilahnya matrikulasi, saya mau mengajarkan ini kok ini aja dia nggak bisa, silahkan gitu ya. Kemudian selama pembelajaran Ibu Bapak memantau tugas-tugas yang mereka berikan, sama seperti yang saya lakukan ketika BIMTEK ini. Jadi kita juga mengamati pada saat video conference, kita mengamati tugas-tugas yang mereka kerjakan dan respon mereka ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Lalu setelah pembelajaran kita memberikan tes, silahkan baik di esai maupun pilihan ganda silahkan, gitu ya. Nah, saya kira seperti itu yang Ibu Bapak bisa lakukan. Nah, ini adalah sumber dan media pembelajaran yang dituangkan di dalam buku panduan dari GTK itu. Sementara yang dari surat edarannya itu ada 20 ya. Di sini hanya 11. Di sana lebih lengkap, Ibu Bapak bisa cek. Oke. Nah, secara teknis apa yang kita harus pelajari itu yang sudah kita laksanakan pada BIMTEK ini. Jadi kita sudah belajar tentang ya Google Classroom, Zoom Meeting, atau Vicon, Google Form, Quizzes, dan Kahoot gitu ya. Jadi itu sangat penting untuk bisa mendukung Ibu Bapak dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, pas sekali waktu saya ya. Sudah habis, itu sebagai pembuka, mudah-mudahan nyambung dengan apa yang akan kita Ibu Bapak presentasikan. Oke, Pak Teja sudah. Ini sudah peserta sudah 76, sudah lumayan. Oke, sekarang silakan Pak Teja memulai untuk kita penyajian ya, penyajian dari presenter. Suaranya Pak Teja masih mute tuh? Itu ada tanya jawab apa nanti di belakang aja? Nanti tanya jawabnya ya. Oke, sekarang langsung ke Pak Budi. Nanti kalau Pak Teja izin nggak apa-apa saya yang memandu ya. Ya sekalian aja saya izin dulu Bu ya. Saya mau ke ruang rapi dulu. Oke, teman-teman lah dipanggil. Nanti Ibu kalau sudah ada Pak Gilir saya kasih tahu juga. Oke, siap. Oke, Bu. Makasih Bu. Ya, silakan Pak Teja. Oke, giliran pertama Pak Budi Adnyana. Saya persilahkan dari SMA 2 Banjar ya Pak ya. SMA 2 apa 4 kok lupa. Oke, silahkan. Oke, sudah share screen. Sudah?
Ya, sudah. Oke. Ya. Swastiastu. Oke. Saya ingin menyanyi.
Oke, luar biasa ya Pak Budiatnyana. Selain waktunya pas gitu ya. Jadi isinya juga pas gitu ya. Jadi menjawab seperti apa yang saya sampaikan tadi. Oke, Ibu Bapak peserta yang lain, saya persilahkan kalau ada pertanyaan dicatat dulu ya. Dicatat dulu supaya nanti terakhir kita punya waktu diskusi. Jadi kita persilahkan dulu presenter-presenter untuk tampil. Oke, luar biasa. Presenter berikutnya dari Pak Ngurah Wisnu ya, SMP 2 Kuta Selatan. Silakan Pak Ngurah Wisnu, silakan share screen. Jadi nanti berakhir di pukul 10 menit kemudian ya, saya catat dulu. 9.50. Oke. Silakan. Sudah muncul, Bu? Burung? Ya, sudah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan pada pagi hari ini saya mempresentasikan hasil BIMTEK berkaitan dengan materi peningkatan mutu pembelajaran dengan memanfaatkan Google Classroom yang dipadukan dengan Google Form, Zoom, Quizzes, dan Kahoot. Perkenalkan, saya Ibu Gusti Ngurah Wisnu Saputra, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia yang bertugas di SMP Negeri 2 Kuta Selatan yang beralamat di Jalan Balikliff Resort Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Adapun rasional dari pemanfaatan Google Classroom ini adalah yang pertama, kondisi pembelajaran di masa pandemi ini menuntut sebuah pembelajaran yang mudah diakses dengan biaya yang relatif murah. Berbagai aplikasi e-learning seperti Google Classroom, Zoom, Kahoot, Quizzes bisa diakses dengan gratis sehingga tidak terlalu membebani kondisi ekonomi peserta didik. Rasional selanjutnya, pembelajaran jarak jauh membutuhkan sebuah wadah yang bisa memfasilitasi guru dan peserta didik untuk berinteraksi secara efektif dan terorganisir agar komponen pembelajaran bisa terpenuhi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, selama kegiatan belajar dari rumah, peserta didik juga mempunyai beragam kesibukan tentunya, waktu belajar mereka pun berbeda. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah learning management system, dalam hal ini Google Classroom, yang bisa dengan mudah menjelajah aktivitas dan kemajuan peserta didik. Kita lanjut untuk tujuan pemanfaatannya. Yang pertama, pemanfaatan Google Classroom yang merupakan sebuah learning management system atau LMS bertujuan untuk memudahkan pengelolaan kelas secara daring selama aktivitas belajar dari rumah. Seperti yang kita ketahui bersama setelah mengikuti BIMTEK bersama Ibu Dr. Madistiani, bahwa LMS seperti Google Classroom memiliki fitur-fitur yang lengkap seperti pengelolaan tugas, tugas kuis, berbagi pertanyaan atau materi yang membuat kita serasa mengelola kelas di dunia nyata, sehingga semua komponen pembelajaran bisa terpenuhi. Tampilan yang atraktif dan menyerupai media sosial kekinian akan membuat atmosfer pembelajaran yang menyenangkan, ditambah dengan pengoperasiannya yang cukup mudah. Untuk selanjutnya, menghadirkan pembelajaran jarak jauh yang mudah diakses oleh siswa dengan biaya yang relatif murah. Dengan layanan gratis atau free yang disediakan oleh berbagai LMS atau aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya, siswa bisa mengakses hanya dengan menyiapkan gadgetnya, bisa berupa laptop, tablet, atau HP, tentunya juga beserta kuota internet. Nah, untuk masalah gadget, siswa kami kebetulan di Badung sudah disiapkan bantuan laptop dari pemerintah, sehingga bagi siswa yang ekonominya kurang mampu bisa lebih terbantu dalam sistem pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian yang selanjutnya, tujuannya adalah mempersiapkan generasi yang melek teknologi. Sebenarnya pandemi corona ini secara tidak langsung mengharuskan siswa kita mengakrabi teknologi informasi. Dengan memanfaatkan berbagai LMS ini, tentunya siswa akan dituntut untuk bisa mengakses informasi online, mengetik, mendownload materi, mengupload tugas, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar teknologi informasi komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam era revolusi industri 4.0 ini. Selanjutnya ini adalah proses pengerjaan Google Classroom pada saat pengimbasan BIMTEK di SMP Negeri 2 Kuta Selatan yang kami laksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2020 dengan topik peningkatan mutu pembelajaran
dengan memanfaatkan Google Classroom. Ini adalah hasil dari apa yang sudah kami buat di SMP 2 berupa Google Classroom. Inilah tampilan bagian forumnya. Ini mirip seperti tampilan media sosial Facebook ya, sangat interaktif dan akan membuat siswa lebih nyaman belajar, lebih senang karena mereka seolah-olah seperti sedang dalam media sosialnya. Mungkin sekarang kita coba klik apa yang sudah kami kerjakan di SMP 2 ini. Oke. Masih loading sebentar. Bisa kelihatan, Bu Made? Belum, masih di slide peningkatan mutunya. Ini kita sudah masuk ke Google Classroom-nya, apa belum kelihatan ya? Berarti tadi share screen-nya Bapak pilih bukan di layar ininya. Seperti yang stop dulu ya? Apa Ya, share dulu? Ya, gini, apa namanya? Ulang share screen-nya. Ya. Gini. Bisa pakai dulu? Belum kelihatan. Ini masih pada ininya. Ini sudah di Classroom. Ampun ya? Ya, sudah. Gini. Oke, nah ini adalah Google Classroom yang sudah kami buat di SMP 2. Di sini ada header yang bisa kita sesuaikan. Nah ini adalah tampilan di bagian forum. Di sini akan tampil apa saja kegiatan yang kita lakukan, interaksi kita dengan siswa, ataupun interaksi dengan guru-guru. Nah di sini ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Coba kita klik di bagian tugas kelas. Nah di sini kami sudah membuat beberapa topik. Nah di sini kita bisa tambahkan nanti kalau kita ingin membuat ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan. Nah, ini sudah saya buat contoh pemaparan materinya. Nanti siswa bisa tinggal mengklik ini. Nah, di sini sudah saya post sebuah postingan. Saya menyampaikan, halo anak-anak, dimanapun kalian berada, pada masa pandemi ini kita harus tetap semangat belajar. Nah, sekarang kita bisa beranjak ke materi selanjutnya, yaitu kebetulan di sini kelasnya adalah kelas Bahasa Indonesia, kelas yang saya ampu, saya mencantumkan sebuah video ya. Nah, dengan video ini keunggulannya siswa akan merasa lebih tertarik ya mengikuti atau menyimak materi yang akan kita sampaikan. Coba kita akan klik video ini. Siswa tinggal mengklik video salah satu yang sudah kita tampilkan di sini. Coba kita klik. Nah, ini adalah video pembelajaran yang saya buat berkaitan dengan tugas pembatik level 3. Ya, sudah muncul. Coba kita akan. Ya, sudah ya? Ya, sudah. Di sini bisa diatur volumenya, mau dikecilkan atau dibesarkan. Ini adalah tugas pembatik level 3 yang saya buat kebetulan. Kita skip saja ya, sebagian besar nonton. Ya. Ini saya buat menggunakan aplikasi PowerPoint ya, yang dipadukan dengan editor video yaitu Camtasia. Oke. Dengan pemaparan materi seperti ini, saya harapkan siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran di Google Classroom ini. Ini pemaparan materinya tentang teks cerita inspiratifnya Bapak Ibu. Ini SMP atau SMA? Oke. Ini seperti itu contohnya. Kalau siswa sudah selesai menyimak materinya, siswa bisa kembali ke bagian pemaparan materi. Nah, di sini siswa bisa berinteraksi dengan antar siswa atau dengan gurunya dengan menambahkan komentar di bagian bawah materi ini. Kemudian saya juga sudah mencantumkan tanya jawab virtual, memanfaatkan aplikasi Zoom.
Nah, di sini saya sudah cantumkan ID Zoom-nya, ID meeting-nya bersama password-nya, beserta link yang bisa diklik oleh siswa. Nanti siswa tinggal mengklik ini jika mereka ingin bertanya jawab. Kita bisa tentukan nanti jadwalnya, misalnya nanti malam pukul berapa. Nanti siswa tinggal mengklik. Nah, nanti siswa tinggal memasukkan ID meeting dan password. Ini kebetulan karena sedang dibuka, Zoom-nya tidak bisa terbuka, ya. Nah, itu tanya jawab virtual menggunakan aplikasi Zoom. Jadi kita bisa berinteraksi secara tatap muka dengan siswa. Kemudian di sini saya juga mencantumkan kuis. Kuis ini memanfaatkan aplikasi Quizizz dan Kahoot. Kode permainan ini bisa Bapak Ibu dapatkan kalau sudah menjadi host. Kita cantumkan di sini beserta link permainannya. Nanti siswa tinggal mengklik, siswa akan mengcopy dulu kode permainannya. Nah, setelah itu siswa tinggal mengklik link yang sudah kita sediakan di sana. Nah, langsung akan terhubung ke link Quizizz yang sudah kita sediakan. Nah, siswa akan memasukkan kuis, bisa langsung bergabung. Nah, seperti itu tampilan sekilasnya. Siswa sudah bergabung. Nanti guru bisa langsung memulai permainan kalau siswanya sudah jumlah siswanya sudah memadai. Demikian. Kemudian juga dengan Kahoot ini mirip ya dengan Quizizz, namun perbedaannya mungkin hanya untuk menampilkan pertanyaan di Kahoot memerlukan layar tambahan, Ini mirip dengan Quizizz yang tadi. Nanti siswa tinggal mengopi kode Kahoot permainannya, lalu di-enter di bagian ini. Tinggal di-enter, siswa sudah bisa langsung masuk ke kode ke permainan yang sudah. Ya, ini yang lain. Kemudian di terakhir kita ada penilaian harian menggunakan Google Form. Google Form ini Google Form ini memudahkan kita sebagai guru untuk melakukan assessment, karena di sini skor dari siswa itu akan langsung muncul ketika siswa sudah selesai menjawab pertanyaan. Ketika siswa sudah mengirim jawabannya, nanti skor akan langsung secara otomatis muncul dan kita tidak perlu melakukan penilaian secara manual. Oke, lanjut kembali ke PowerPoint. Nah, demikian. Jadi simpulan dari pemanfaatan Google Classroom ini, pemanfaatan LMS ini mampu menghadirkan suasana pembelajaran yang atraktif dan menyenangkan tentunya, seperti yang sudah saya terangkan tadi di bagian pemaparan contoh hasilnya. Kemudian yang kedua, dengan pemanfaatan ini guru harus terampil mengelola pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya atau perangkat jangan Bapak Ibu jadikan sebagai alasan kita untuk tidak berinovasi. Ini demikian penyampaian saya. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Berkata saya itu dengan Nama Santi, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ngurah Wisnu. Saya sempat search itu Pak Ngurah Wisnu sempat dapat juara Olimpiade Bahasa Indonesia ya, guru Olimpiade Bahasa Indonesia ya. Iya, Bu. Oh ya, sama Pak Komang Budiatnya juga saya lupa menyampaikan bahwa pernah diwawancara Kompas ya terkait dengan bagaimana sekolahnya mengembangkan pembelajaran TIK. Itu SMA-nya diwakili Pak Komang ya. Jadi luar biasa. Oke, terima kasih ya sudah menyampaikan tepat waktu gitu ya dan sesuai. Kemudian berikutnya adalah Pak Made Aryawan ya dari SMA Belah Batu. Ini terkait diseminasi kegiatan. Saya persilahkan. Ya, waktu nanti kita sampai pas jam 10. Oke, silahkan. Sudah share screen. Siap, sudah kelihatan. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Ibu yang terhormat, Ibu narasumber, Ibu Dr. Nimadistiani, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta BIMTEK, yang kami hormati pula Bapak Ibu yang barangkali bisa hadir di room ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belah Batu, Bapak Iketut Sulatra SPD MPD, dan juga beberapa teman dari SMA Belah Batu yang barangkali bisa masuk di room ini. Izinkan saya, Himadi Aryawan, menyampaikan model pengimbasan BIMTEK penjaminan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Belah Batu. Hanya barangkali ini sangat sederhana. Jadi apa yang kami lakukan setelah mengikuti BIMTEK. Nah, Permendikbud 28 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 itu menyatakan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Nah, pemenuhan standar ini tentu mengarah kepada 8 standar pendidikan. Nah, pada masa COVID, tentu yang menjadi fokus kita yaitu standar proses dan standar penilaian. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan proses belajar mengajar mengalami hambatan, sehingga diperlukan usaha-usaha dan kreativitas guru untuk memenuhi standar mutu pendidikan. Nah, dasar hukum itu sudah disampaikan panjang lebar jadi oleh Ibu narasumber, diantaranya SE Sesjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020, kemudian ada SKB 4 Menteri, itu tidak akan saya ulas lagi. Nah, BIMTEK yang dilaksanakan oleh LPMP ini tentu sangat membantu kita dalam menyiapkan diri dan juga guru-guru untuk menghadapi tahun ajaran baru dengan daring. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPMP yang telah mengundang kami untuk mengikuti BIMTEK. Nah, adapun tujuan dari pengimbasan ini, jadi kami di SMA Belah Batu ingin agar guru-guru di sekolah kami itu memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang aplikasi-aplikasi yang menunjang proses pembelajaran secara daring. Nah, adapun proses pengimbasan dan hasil yang dibuat, jadi pelaksanaan pengimbasan itu kami lakukan 3 hari. Nah, pada saat pengimbasan hari kedua itu kebetulan Bapak Kadis sempat memantau PBDB di sekolah kami, sehingga Bapak Kadis bisa memberikan arahan-arahan yang sangat penting terkait dengan kesiapan guru dalam menghadapi tahun ajaran baru yang akan datang. Kemudian di hari ketiga pengimbasan kami laksanakan dengan daring, jadi di mana pada waktu itu kami bersyukur Ibu narasumber bisa kami undang untuk ikut memberikan pengarahan kepada teman-teman guru kami di SMA Belah Batu. Nah, adapun daring yang kami laksanakan pada saat itu menggunakan Big Blue Button, karena Big Blue Button itu sudah bisa terintegrasi dengan LMS kami, demikian juga Zoom itu sudah bisa terintegrasi dengan LMS Moodle kami di sekolah, di mana sekolah kami itu Moodle sudah kami pakai sejak tahun 2016-2017. Walaupun awalnya itu kami pakai untuk evaluasi, tapi COVID itu membuat kita untuk berinovasi untuk menambah penggunaan lebih optimal dari Moodle tersebut. Nah, adapun hasil yang telah kami capai, jadi dalam setelah pengimbasan, jadi guru-guru kami sudah membuat kelas, jadi kami memodifikasi, jadi di samping Moodle kita juga menyarankan agar guru-guru memakai Classroom karena itu untuk meminimalkan beban server yang ada di sekolah kami. Nah, ini beberapa kelas yang telah dibuat oleh guru-guru kami. Nah, juga pengintegrasian
kuisis dengan Google Classroom seperti disampaikan oleh penyaji tadi terdahulu. Jadi kami beberapa guru itu sudah mengintegrasikan kuisis. Nah, ini juga masih kuisis. Nah, hasil yang dari beberapa guru yang sudah mencoba kuisis, jadi memang nilai dari siswa itu sudah masuk langsung ke kuisis. Hanya ini masih ada beberapa guru yang nilainya belum mau secara otomatis masuk di Classroom. Nah, mohon nanti Bapak Ibu yang barangkali punya pengalaman untuk ini mohon di-sharing, karena terus terang kami belum tahu penyebabnya kenapa ada yang masih belum terintegrasi. Kemudian untuk Google Forms di sekolah kami itu sebetulnya sudah lama juga kami pakai, terutama untuk mengumpulkan data-data dari siswa. Adapun penggunaan Google Form itu kami gunakan untuk mendata siswa tentang pilihan ekstrakurikulernya. Kemudian juga kami pakai untuk penilaian diri, penilaian antar teman di kelas. Nah, ini hasil Google Form dalam bentuk spreadsheet yang kita dapatkan dari siswa. Jadi kita bisa mendapatkan data dengan cepat, terutama terkait dengan ekstra siswa dalam hal ini. Guru-guru juga sudah memanfaatkan Kahoot jadi sebagai variasi dalam proses penilaian. Nah, ini Moodle kami. Jadi di Moodle itu kita bisa integrasikan Zoom, dalam hal ini digunakan oleh guru bahasa Indonesia. Kemudian di Moodle juga kami integrasikan Big Blue Button. Nah, dalam hal ini kami tidak mengekang guru, jadi kami persilahkan mau pakai yang mana. Karena masing-masing tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau yang kami tahu, Big Blue Button itu yang kita pakai, kelebihannya di siswa itu tidak perlu menginstall aplikasi lagi. Nah, ini penggunaan Big Blue Button kami pakai untuk rapat-rapat. Dalam hal ini contohnya kami ambil rapat kelulusan yang baru lalu, tahun 2020 ini. Kemudian ini kami ambil dari contoh guru yang mengadakan video conference dalam proses pembelajarannya menggunakan aplikasi Zoom. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang telah kami lakukan setelah BIMTEK. Nah, kemudian dari apa yang kami paparkan, menurut kami, guru-guru kami di SMA Negeri 1 Sebelah Batu itu sudah berusaha mempersiapkan diri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya tentang aplikasi-aplikasi yang menunjang proses pembelajaran daring untuk menghadapi tahun pelajaran 2020-2021. Nah, hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, oke. Kembalikan ke Ibu. Ya, di stop screen dulu. Ya, oke, luar biasa. Waktunya pas sekali juga. Ternyata Ibu Bapak sangat pintar mendesain ya, mengatur strategi. Paparannya juga sudah pas. Terima kasih kepada Pak Nadi Aryawan dari SMA Belah Batu. Kemudian kita lanjut berikutnya dengan Pak Arnate Yase ya, guru di SMP 4 Melayu. Oke, silakan Pak Arnate. Terakhirnya di 10:10. Oke, silakan. Ibu Bapak yang lain silakan dicatat saja. Ada juga di chat room tadi beberapa nanti saya bahas. Oke, sudah kelihatan slide-nya ya. Sampun? Mic-nya sampun? Belum kedengaran Pak Arnate? Barangkali belum. Oh ya, sampun. Sudah. Sudah. Nah, oke. Baik Ibu, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian,
terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu dan Oke. salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan coba mempresentasikan bagaimana cara membuat kelas digital atau kelas maya, atau yang disebut dengan nama kerennya adalah Google Classroom gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada materi Classroom, ada baiknya kita mengenal apa sih itu Google Classroom. Google Classroom. Google Classroom adalah platform untuk berinteraksi antara pendidik dengan siswa yang efektif antara pelajar dan pengajar lewat kelas online. Nah, itu intinya adalah Classroom merupakan tempat berinteraksi antara pendidik dan siswa begitu. Nah, selanjutnya kita lanjut pada tahap berikutnya atau inti dari presentasi kita kali ini yaitu Classroom. Di sini sudah saya susun sebuah konsep pembuatan Classroom dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat sebuah akun dari Gmail. Karena mengapa kita harus menggunakan Gmail, Bapak Ibu? Ibarat pintu, akun Gmail itu adalah sebuah kunci untuk kita masuk ke dalam sebuah ruang begitu. Jadi wajib kita harus memiliki Gmail untuk bisa masuk ke dalam Classroom. Selanjutnya, untuk tahap berikutnya, Bapak Ibu bisa lihat pada video tutorial yang saya buat di masing-masing button berikut, ya. Baik itu dari bagaimana cara membuat Gmail, lalu bagaimana cara masuk untuk ke Classroom, lalu bagaimana cara membuat kelas digitalnya, dan seterusnya bagaimana cara kita mendistribusikan materi kepada siswa. Nah, selanjutnya di sini ada memberikan tugas dan menilai. Nah, menarik di sini Bapak Ibu, dalam Classroom kita bisa mengimplementasikan sebuah aplikasi lain yang di luar daripada pembuatan Google, yaitu Quizzes dan Kahoot. Nah, kalau Google Form sendiri kan memang sudah produk dari Google ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, untuk bagaimana cara membuat dan memanggilnya dari Classroom, juga saya sudah buatkan videonya. Jadi Bapak Ibu bisa klik salah satu button yang ada di sini, baik itu dari membuat Gmail, membuat kelas, mendistribusikan materi kepada siswa, memberikan tugas dan menilai, bagaimana cara membuat Google Form, Quizzes, dan Kahoot-nya. Nah, di sini juga sudah saya linkkan link bantuan Classroom jika ada permasalahan dalam pembuatan Google Classroom-nya, Bapak Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba menampilkan sebuah video yang saya buat, yang sudah saya upload juga ke dalam YouTube, agar cukup waktunya Bapak Ibu nih. Jadi saya hanya menampilkan salah satunya saja. Seandainya nanti Bapak Ibu membutuhkan tutorial yang lain, misalnya kalau ingin membuat kelas digital misalnya, Ibu tinggal mengklik membuat kelas digital gitu ya. Jadi di sini saya akan mencoba menampilkan salah satunya saja, yaitu mendistribusikan materi kepada siswa. Nah, ini sudah saya link ke video YouTube. Saya klik dulu. Nah, ini adalah salah satu video yang saya buat.
Videonya belum kelihatan, Pak. Masih di slide? Masih di slide ya Bu ya? Ya, Bentar, Bu, nggih. mungkin di skip dulu supaya slideshow-nya hilang, baru di Oh gitu. Nggih. Ini sudah kelihatan Bu nggih? belum. Masih slideshow soalnya dia. Jadi kan Masih, ya? Bapak nggak bisa klik yang lain. Oh gitu. Biasanya gini, oh ini di share, ini stop screen ini, ulang berarti share screen-nya. Masuk Bu? Belum, ini slideshow otomatis ya? Slide yuk, ya nggih Bu. Belum mau dia videonya. Sebentar Bu. Coba langsung aja ke videonya, link videonya diklik. Muncul apa Ibu? Belum? Sudah Bapak Ibu? Belum? Belum nggih? Belum? Udah bisa dia. Mungkin tadi, ini kan belum share screen ya? Lupa saya, ini belum share screen, coba ulang. Share screen yang hijau itu, nanti ini, baru diklik YouTube-nya. Belum share screen ini. Share screen di bawah, di yang tanda hijaunya udah diklik? Sudah Bu? Sudah? Tapi belum mau nih. Kok belum mau nih Bu? Apa di layar Sudah saya? Yang lain gimana? Ya, belum katanya Pak Heru juga. Belum nggih? Belum muncul Bu. Mungkin karena jaringan saya Bu nggih. Ini Bapak belum klik share screen yang di bawah itu, share screen yang hijau. Sudah Bu? Sudah? Sudah. Oh, tapi dia seperti belum share screen. Ya. Nah, ini udah layar desktopnya. Ini udah desktopnya. Nah, ini baru mau. Tadi belum share screen. Ya. Coba ditayangkan sebentar karena waktunya juga udah habis. Muncul. Jadi ini tutorial saya yang ketiga ya Bu ya? Ya, coba diklik. Ini selanjutnya saja. Sudah bisa? Sudah bisa Bu ya? Sudah bisa. Ya, kembali ke slide-nya kalau gitu, ke PowerPoint-nya. Ini belum tampil ya Bu ya? Belum kelihatan. Masih kelihatan video-video aja, tapi belum bisa masuk ke sana. Oh gitu Bu ya. Saya close saja ya Bu ya? Ya, di close saja. Oke, ini kembali ke sebelum share screen. Coba di share screen di PowerPoint-nya di slide terakhir. Oke, ya. Ini adalah peta konsepnya Bu yang saya sudah buat. Jadi intinya begini Bu, untuk tutorial yang saya buat sebenarnya sudah langsung nge-link kepada YouTube.
Ya. Oke. Nanti untuk tutorialnya bisa diklik salah satunya, misalnya jika ingin membuat akun Gmail, silakan klik di akun Gmail dan lain sebagainya. Ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Oke. Baik, terima kasih Pak Arnate Yase, sudah lewat waktunya sedikit ya gara-gara mohon maaf Ibu. kesalahan teknis tadi. Oke. Kendala jaringan tiang. Ya, berikutnya adalah Bu Agustina ya dari SMA Negeri 2 Mengui. Ya, silakan Bu Agustina di share screen. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk mengucapkan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Baik, saya pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai model pengimbasan BIMTEK penjaminan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Mengui. Saya di sini Niluh Putu Agustinawati bekerja sama dengan Ibu Niputu Rusmalawati di SMA Negeri 2 Mengui dalam pengimbasan BIMTEK ini. Baik. Seperti yang kita ketahui, penjaminan mutu pendidikan itu bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan atau SNP, di mana kita sadari ternyata perlunya pengimbasan BIMTEK itu dilakukan kepada seluruh warga sekolah, yaitu yang pertama, terbentuknya kesadaran tentang pentingnya budaya mutu di masing-masing komponen, sehingga seluruh komponen sekolah dapat menjalankan mutu pendidikan dengan baik. Yang kedua, yaitu terlibatnya setelah mereka sadar akan pentingnya budaya mutu, mereka akan terlibat langsung di dalam peningkatan atau terwujudnya budaya mutu dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, adapun tujuan pengimbasan di sekolah itu adalah yang pertama, warga sekolah memahami tugasnya masing-masing. Yang kedua, warga sekolah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Yang ketiga, warga sekolah memahami kebijakan dan proses yang berlaku di sekolah. Dan yang terakhir adalah warga sekolah melaksanakan kebijakan dan proses yang berlaku di sekolah. Jadi, secara umum, tujuan pengimbasan ini adalah memastikan bahwa keseluruhan dari unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada sekolah dapat berlangsung atau dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu sekolah. Oke. Untuk proses pengimbasan di sekolah kami ada beberapa cara. Yang pertama adalah via Zoom, di mana via Zoom ini kami upload ke channel YouTube, kemudian kami share melalui WA grup sekolah dan Telegram TPMPS sekolah, seperti itu. Nah, di sini Ibu Kepala Sekolah sendiri meminta kepada seluruh warga sekolah untuk memahami dari video yang sudah kami upload tersebut, dan dampaknya itu sangat baik sekali karena teman-teman akhirnya memahami bagaimana itu penjaminan mutu sekolah, sehingga seperti yang saya katakan tadi, muncul kesadaran dan muncul keinginan untuk terlibat langsung dalam meningkatkan budaya mutu sekolah. Baik. Sebelum ke hasil kegiatan hasil pengimbasan, perlu kita bercermin kembali atau merefleksi apa yang kami sudah pernah lakukan selama masa pandemi COVID ini. Nah, di sini kami tampilkan kegiatan-kegiatan kami selama pandemi COVID selain dari aktivitas belajar. Nah, di sini seperti yang Bapak Ibu lihat, pembelajaran itu kami selang-seling. Minggu pertama itu pembelajaran daring,
baik itu mereka belajar dari modul, apakah dari video, dengan bimbingan guru-guru, apakah itu VCON. Kemudian minggu berikutnya kami selingi dengan tugas kreativitas, baik itu berupa artikel maupun berupa video. Jadi setiap minggu itu akan selang-seling. Itu seperti yang diarahkan oleh Bapak Bapak Kemendikbud dan Bapak Kadisdikpora, bahwa anak-anak guru harus memperhatikan masalah psikologis anak, sehingga pada masa itu kami membuat atau mengatur jadwal bekerja sama dengan OSIS untuk berkoordinasi tentang jadwal tersebut. Jadi di sini terjadi selang-seling antara pembelajaran yang sebenarnya dan tugas kreativitas. Tugas kreativitas itu sendiri juga mencakup bagaimana COVID itu, kemudian bagaimana pencegahannya, dan bagaimana mungkin jika terkena COVID tersebut. Kemudian video itu juga di situ menjelaskan, anak-anak bisa menjelaskan bagaimana, seperti yang saya katakan, bisa berupa video, bisa berupa artikel. Nah, selain tentang COVID, anak-anak juga memilih mata pelajaran yang mereka sukai dan memvideokan salah satu materinya. Nah, kemudian pada hari Kartini kami mengadakan lomba online berupa lomba foto, lomba sketsa, dan lomba artikel tentang Kartini. Baik, nah hasil kegiatan dari pengimbasan BIMTEK yang kami terima di LPMP, yang pertama adalah dari pemahaman kami, tim TPMPS khususnya dan warga sekolah umumnya, akhirnya mulai memahami siklus penjaminan mutu sekolah. Nah, di sini setelah pengimbasan kami bersama-sama bekerja di sini untuk memulai memetakan standar dari dari raport mutu yang kami sudah terima tahun 2019. Nah, sebenarnya kami sudah bekerja dari awal April. Di sini dapat dilihat bahwa kami memiliki drive TPMPS masing-masing standar, di mana masing-masing standar nanti tim masing-masing standar nantinya di dalamnya akan menyimpan file-file yang diperlukan, dan itu merupakan hasil upload dari teman-teman guru. Kalau misalnya analisis KKM, mereka langsung kita kasih link, langsung masuk ke drive TPMPS. Nah, kemudian untuk pengimbasan Google Classroom, Kahoot, dan Quizzes, untuk Google Classroom sendiri di awal pandemi, Ibu Kepala Sekolah sudah menginstruksikan untuk membuat Google Classroom, karena kami berpikir di sini Google Classroom itu sangat sederhana sekali, kemudian gratis dan mudah untuk diakses oleh guru maupun siswa. Nah, Ibu Kepala Sekolah sendiri sudah membuat kelas guru Wisma. Di sini Ibu langsung memantau bagaimana guru-guru melaksanakan pembelajaran daring. Jadi laporan-laporan itu masuk ke ke kelas ini. Nah, yang terbaru adalah baru kami luncurkan Jumat kemarin, itu adalah angket mengenai kesiapan pembelajaran guru untuk tahun pelajaran yang akan datang ini. Kami memberikan angket di mana tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh teman-teman guru dalam mempersiapkan pembelajarannya. Dan di situ kami merancang kegiatan pelatihan yang nantinya mereka pilih sesuai dengan ketidaktahuan atau yang belum mereka kuasai, maksud saya. Jadi ada tools-tools yang mereka belum kuasai dan mereka ingin pelajari. Jadi di sini kami paketkan, yang pertama adalah Google Classroom dan video conference, di mana video conference itu ada dua pilihan, yaitu dengan Zoom Meeting atau Zoom atau dengan Google Meeting. Jadi mereka bisa nanti pilih salah satu. Itu sudah lengkap dengan siapa tutornya dan mereka akan terjadwal pada tanggal berapa. Yang kedua, video conference dengan form penilaian. Kemudian form penilaian dengan quiz online. Jadi mereka memilih paket-paket tersebut. Dan ini akan dimulai pada hari Selasa besok. Jadi dapat disimpulkan dengan adanya pengimbasan ini meningkatkan pemahaman
sistem TPMPS kami tentang siklus penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan rasa memiliki dan kesadaran warga sekolah akan pentingnya budaya mutu sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Demikian tadi presentasi dari kami SMA Negeri 2 Mengwi. Apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi. Om Santi 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 Om. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Agustina sudah didampingi Bu Ratna, kepala sekolahnya ya. Bergabung Bu. Oke, sudah pas sekali waktunya, presentasinya juga bagus ya. Kita lanjut ke presenter berikutnya ya. Pak Dwi barangkali ya. Pak Dwi Risa Diana dari SMA Harapan Nusantara. Oke. Itu terkait dengan classroom juga ya. Nanti sampai 10.30. Oh iya. Oke, swastiastu, Bu. Oke, swastiastu ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Mungkin iki tiang sedikit sama lah, cuman tiang sedikit bercerita pengalaman, kebanyakan pengalaman. Yeah. Tiang share screen dumun. Oke, udah kelihatan Ibu? Oke, sampun. Ya. Oke, nomor ini. Iya. Oke. Iya, kok nggak bisa nih ya? Ya. Mungkin sama rekan-rekan yang lain sedikit tentang Google Classroom. Ya, Google Classroom pada e-learning di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi yang sendiri sebagai kepala sekolah yang beralamat di Kargo Sari 3 di Ubung Kaje. Rasionalnya sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi tentu mengenal istilah LMS ya, Learning Management System. Sistem untuk mengelola proses pembelajaran yang menjadi sistematis dalam satu tempat. Intinya seperti itu, di mana menghasilkan efisiensi dari segi waktu dan biaya, apalagi di zaman pandemi seperti saat ini. Apa manfaatnya? Dia akan ceritakan sedikit, ada proses setting yang cepat dan nyaman, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taniase, tentunya menghemat waktu karena bisa dilakukan di rumah. Yang selanjutnya, meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Bisa berkolaborasi online maupun tidak. Ya, bisa dikombinasikan dengan WhatsApp komunikasi, ya WhatsApp group, webnya dikombinasikan dengan Google Classroom. Jadi di Google itu juga bisa berkomentar. Penyimpanan data terpusat. Nah ini yang penting, penyimpanan data terpusat menghemat data penyimpanan siswa, tidak perlu download, tinggal menonton saja. Jadi itu yang dikatakan oleh Ibu tadi, Google Classroom itu mudah, simpel, dan gratis. Selanjutnya, berbagi sumber daya yang cepat, artinya apa yang kita miliki kita bisa share langsung ke siswa, otomatis di email siswa akan terhubung, gurunya mengirimkan ini, mengirimkan tugas, mengirimkan materi dan lain sebagainya. Jadi sangat cepat berbagi materi, berbagi tugas kepada siswa. Jadi secara umum pengembangan Google Classroom itu bertujuan meningkatkan mutu pastinya, mutu pendidikan, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan bermutu yang berbasis jaringan classroom, yang selanjutnya menekan biaya dan mencegah hubungan langsung atau kontak fisik dalam belajar dari rumah di masa pandemi ini.
Tiang tidak akan bahas tentang bagaimana cara Google Classroom, tapi yang Tiang akan bahas dari pengalaman adalah kita sebagai guru seharusnya atau lebih baik ya memahami apa sih yang siswa inginkan. Dari pengalaman Tiang, siswa-siswa Tiang di sekolah, mereka akan lebih cenderung suka untuk melihat video pembelajaran daripada handout, baik itu PDF maupun yang lainnya. Kenapa? Karena dia tinggal klik, dia ada audio visualnya, ya. Jadi dia akan terbawa pikirannya kepada materi itu, ya. Biasanya Tiang ambil beberapa video pembelajaran dari Kemendikbud yang di sini ada linknya yang Tiang sertakan. Cuman di sana yang Tiang cek baru ada ekonomi, biologi, fisika, kimia, matematika belum ada. Mungkin nanti akan disempurnakan lagi. Jadi bisa diambil dari beberapa YouTube, kita kombinasikan. Nah, setelah materi itu, baru kita bisa buatkan kuis yang bisa dikombinasikan dengan Google Form, Quizzes, dan lainnya dengan menyertakan link di Google Classroom tersebut. Jadi kalau yang kebanyakan di Google Classroom itu video yang berikan, mereka menonton, memahami. Kalau memang tidak bisa, baru dia akan di WhatsApp grupnya bertanya, yang ini saya tidak paham. Nah, kalau memang tidak paham, baru dia akan berikan video berikutnya yang terkait dengan materi apa yang tidak dipahami yang lebih mendalam. Seperti ini. Nah, Niki contoh Google Classroom Tiang, karena Niki di sini juga ada Tiang ikut gini beberapa Google Classroom sudah Tiang hapus untuk anak Tiang, kebetulan dia SD juga belajar di rumah. Jadi masing-masing guru membuat kelas. Kebetulan di sini ada bahasa Inggris, Tiang pengampu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu Tiang gabungkan dengan kelas PKN, ya, kelas PKN. Jadi Tiang tadi dapat ilmu juga dari Bu yang tadi, mungkin Tiang akan adaptasi beberapa agar memanajemen satu kelas untuk semua mata pelajaran. Dan nah niki laman bahasa Inggris Tiang yang gabung dengan PKN. Jadi di sana Tiang beberapa mengunggah materi hortatory exposition, ada tugas PKN dan lain sebagainya. Kita akan berikan, niki tugasnya. Jadi tugasnya Tiang sampaikan ada di LKS. Kenapa LKS? Karena mereka sudah mempunyai buku, jadi Tiang tinggal mengkombinasikan video yang Tiang buat dengan LKS yang sudah. Nanti mereka akan mengirimkan melalui ada dua melalui Google Classroom atau melalui web. Okay. Nah, niki contoh soal yang memang dari Tiang ambil dari LKS-nya. Okay. Nanti learn the text below, then retell in front of the class confidently. Jadi mereka akan membuat video membaca ini. Jadi video membaca terus menjawab, ada dua nanti yang anak-anak kumpulkan di dalam baik melalui web maupun melalui Google Classroom. Nah, ini contoh videonya yang akan sampaikan sedikit saja. Nah, ini kita ambil dari YouTube, dia kombinasikan, ya, dan beberapa di belakang ada memang beberapa ini ya, video dari hasil kerjaan siswanya. Oke, singkat, ya. Selanjutnya, dengan menampilkan video dalam Google Classroom, siswa itu tidak harus mendownload. Jadi siswa itu langsung akan bisa menonton. Jadi harapannya siswa lebih tertarik dan tertantang untuk belajar daring melalui Google Classroom. Dan pembelajaran bisa dilakukan di mana saja. Kedua, siswa lebih cepat mengerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, walaupun belajar dari rumah. Yang ketiga, guru juga menjadi lebih tertantang untuk lebih inovatif dan selalu belajar dengan kemajuan teknologi. Nah,
kebetulan guru-guru tiang Riki kan masih muda semua, jadi mereka tiang tantang untuk bisa membuat media pembelajaran yang lebih bagus melalui video. Kebetulan sebelum pandemi juga kita di setiap kelas ada LED TV, jadi mau tidak mau guru harus memanfaatkan itu. Apapun mata pelajarannya, seperti olahraga misalnya, tidak harus olahraga di lapangan terus, bisa di kelas menyampaikan teori tentang kesehatan atau tentang olahraga seperti apa, dan seni budaya atau yang lainnya bisa itu, karena dengan LED itu otomatis mau tidak mau guru harus belajar, walaupun tetap yang sebagai kepala sekolah melaksanakan seperti workshop lah tentang pembelajaran dengan menggunakan video, bagaimana mengedit video dan lain sebagainya. Nah, niki contoh hasil siswa dalam pembelajaran daring melalui Google Classroom. Nah, niki yang tadi ya, niki yang tadi soalnya, dan ini beberapa yang sudah dikumpulkan melalui Google Classroom yang niki melalui WEG. Jadi WhatsApp grup masing-masing kelas dikumpulkan. Dan nah, Sama Harapan Nusantara sejak awal berdiri ya seperti dikatakan memang sudah berbasis IT, sehingga menjadikan kami dalam pandemi ini tidak begitu, artinya tidak shock lah harus belajar di rumah pakai ini gitu. Jadi sudah memang dari dulu memang menggunakan Google Classroom untuk memberikan pembelajaran di rumah. Guru-guru kami masih muda, jadi bisa berinovasi. Jadi setiap guru diharuskan menyiapkan audio visual. Keluhan siswa disampaikan melalui WEG, WhatsApp chat atau WhatsApp melalui WhatsApp group, selalu melakukan inovasi terbaru melalui pelatihan-pelatihan kecil atau diskusi-diskusi kecil yang dilakukan, yang dikoordinir oleh Waka Kurikulum dan staf IT kami. Nah, beberapa kesimpulannya yaitu pembelajaran daring melalui Google Classroom harus dibuat semenarik mungkin sebenarnya, agar siswa tidak mengalami bosan. Biasanya kalau kita kan guru-guru itu hanya sampaikan ini materi selesai, jadi harus lebih inovatif, mungkin seperti ada kuisis, Google Form yang lain, atau menyampaikan dalam bentuk video. GCR atau Google Classroom dipersiapkan dengan matang, ya, kolaborasikan dengan beberapa aplikasi kuis sehingga tidak membosankan siswa. Kelola dengan baik kelas maya dengan merespon cepat apa yang ditanyakan. Biasanya respon dari respon dari guru itu yang lambat, itu yang pantau dari guru yang lambat, sehingga mereka anak-anak lama nunggunya. Nah, akhirnya solusinya ya melalui WhatsApp group. Kalau di Google Classroom tidak selalu kita buka, tapi melalui WhatsApp group kita bisa berinteraksi dengan siswa. Jadi pendidikan tidak terjadi dalam ruang antara mulut dan guru dan telinga murid, pendidikan terjadi di ruang dalam otak masing-masing, bisa melalui online. Oke, Nika Mantan, tentunya banyak kekurangan apa yang saya sampaikan, yang mohon maaf apabila ada salah, yang hari dengan Para Santi, Om Santi, Om. Om Santi, Om. Sukses semua Pak Dwi atas paparannya. Rupanya Pak Dwi kepala sekolahnya ya, tadinya saya pikir gurunya. Jadi sekalian bisa pengimbasannya. Oke. Lanjut berikutnya, presenter berikutnya dari SMA 1 Mendoyo ya, Pak Ketut Murah Suka. Saya persilahkan Pak. Kita waktunya 10.40 nanti ya. 45 lah karena tadi ada salam tenis ya. Silahkan Pak. Pak Ketut Murah Suka Dharma ya. Saya lupa nama panjangnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu narasumber, dalam hal ini Ibu Suci yang saya hormati dari Udia Usaha LPMT Bali. Bapak Teja selaku moderator mungkin sudah meninggalkan tempat. Dan selanjutnya Bapak Heru selaku host dalam kegiatan ini, serta teman-teman peserta BINTEK yang saya hormati pula. Kami dari SMA 1 Mendoyo kelas menyampaikan bagaimana model pembahasan penjaminan di sekolah. Dari sebelum kami menyampaikan materi kami,
kami perkenalkan dulu identitas sekolah kami sekolah SMA 1 Meluyo bertempat di Desa Posanten. Selanjutnya, agak kecil slide-nya Pak, mungkin bisa di slideshow. Itu masih ada garis kuning kayaknya belum diaktifkan. Ya, oke. Ya. Oke, dah. di atasnya lagi. Di atasnya. Nah, identitas peserta itu kami sendiri. Yang kedua kami dengan Pak Ketua Danu, staf kami. Ya, untuk selanjutnya dan rasionalisasi mengapa kita perlu pembebasan kepada seluruh warga sekolah. Yang pertama, dari lain adalah untuk menyamakan persepsi bagi warga sekolah dan PPMPS tentang konsep penjaminan mutu pendidikan serta penerapannya di sekolah dalam merencanakan peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa penjaminan mutu ini bukan dilaksanakan oleh sekolah model saja, tetapi sekolah imbas juga perlu berusaha dalam peningkatan mutu pendidikan dalam pemenuhan pencapaian SNT. Dan yang ketiga, untuk memantapkan tim TPMPS dalam peningkatan komitmen, kepedulian, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap peningkatan mutu pendidikan internal untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, itu mengapa kita perlu melakukan pengimbasan, sudah jelas. Mungkin di sekolah lain juga di peserta Bintek pada saat ini juga sudah melakukan itu. Cuman kami dalam kesempatan ini hanya sharing saja. Bila mana nanti ada yang masih kurang, kami mohon petunjuk dari Ibu selaku Widya Iswara dari LPMP Bali yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk penjaminan mutu di daerah. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti ada manfaatnya. Untuk selanjutnya, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman warga sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan guna mewujudkan sekolah dalam usaha pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Nah, proses pengimbasan yang kami lakukan selama kami mengikuti Bintek itu yang pertama itu melakukan sosialisasi kepada warga sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Itu yang dilakukan oleh kepala sekolah, TPMPS, dan pengawas sekolah, yang terakhir LPMP. Nah, kepala sekolah ini kami lakukan setiap rapat rutin. Itu kami biasanya mengadakan rapat koordinasi setiap hari Jumat. Di sini kami penekanan perlunya penjaminan itu dilakukan oleh warga sekolah. Yang kedua oleh TPMPS, ini hanya tujuannya adalah untuk menekankan kembali pada prinsipnya apa sih tujuan akhir yang harus dicapai dalam penjaminan mutu itu sendiri. Yang selanjutnya oleh pengawas, ini pengawas biasanya setiap 2 minggu sekali, terutama pengawas pembina melakukan pemantauan terhadap kondisi keberadaan sekolah kami dalam pelaksanaan penjaminan mutu itu sendiri. Dan yang terakhir LPMP, biasanya kami mengundang LPMP itu pada saat kami melakukan review kurikulum. Di sana kami sisipkan, kami mengundang LPMP, tetapi ini karena perlu pembiayaan, kami koordinasikan dengan, kami sinkronkan maksudnya dengan keberadaan RKAS kami. Itu sementara ini kami memang belum mampu mengundang LPMP, cukup pada pengawas saja. Ini pada saat kami mengadakan review setiap tahun, review kurikulum maksudnya, itu kami tetap berusaha untuk peningkatan kualitas itu sendiri. Selanjutnya, mengevaluasi pelaksanaan SPMI tahun sebelumnya. Nah, dari sini sudah tentunya dalam pelaksanaan SPMI itu di sekolah kami pasti ada yang kurang gitu. Ya, kekurangan inilah yang merupakan kelemahan yang harus kita tindak lanjuti dalam pencapaian standar nasional pendidikan itu
itu sendiri atau dalam penjaminan mutu, kami tindak-lanjuti dengan cara melaksanakan workshop dalam pemetaan mutu, pemetaan dan perencanaan mutu dengan melihat kelemahan-kelemahan yang terdapat pada tahun sebelumnya. Dan selanjutnya dalam menyikapi COVID pandemi ini, ya, dalam COVID-19 ini, dalam menyikapi surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 1520 dan SKP 4 Menteri dan pihak LPMP, itu mungkin Ibu narasumber juga menginginkan biar memperlihatkan inovasi-inovasi apa saja yang dilakukan dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Ini perlu juga kami sampaikan bahwa yang pertama, sekolah kami biasanya menyampaikan informasi itu lewat medsos yang kami miliki seperti Facebook, ya, Instagram, YouTube, dan biasanya caranya pembuatan live streaming yang kami lakukan itu agar masyarakat dan warga sekolah tahu tentang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada SMA 1 Mulyo melalui akun FB maupun channel YouTube kami. Nah, kenapa kami harus lakukan ini? Pengalaman kami di lapangan itu seperti yang sampaikan kemarin malam pada saat kegiatan jam 7 kemarin malam, apa yang kami terima di lapangan bahwa masyarakat masih melakukan penilaian terhadap kondisi kita, guru, terutama pada guru, ya. Mudah-mudahan di tempat lain tidak ada, bahwa kita dianggap enak jadi guru selama pandemi. Mulai bulan Maret ini kita, anak-anak kita dirumahkan atau di rumah saja atau belajar dari rumah. Mereka memikirkan bahwa guru itu sampai tidak mengajar, tidak ngapa-ngapa. Itu. Nah, mudah-mudahan apa yang pengalaman saya di tempat kami tidak terjadi di tempat lain. Nah, untuk mengantisipasi itulah kita harus berbuat maksimal. Apa yang harus kami lakukan? Nah, untuk memperkenalkan segala sesuatunya kegiatan kami di sekolah, maka melalui tim IT kami memperkenalkan ide-ide itu melalui live streaming itu sendiri. Nah, mudah-mudahan di tempat lain tidak terjadi seperti itu. Nah, dalam pembelajaran mungkin teman-teman yang lain yang sebelumnya sudah presentasi itu rata-rata sudah menggunakan medsos yang disesuaikan dengan kondisi pada saat pandemi. Kami juga sudah melakukan itu. Yang model pembelajaran yang kami gunakan itu Google Classroom, Google Form untuk ujian sekolah. Dan untuk pertemuan kami tetap menggunakan model Zoom meeting. Nah, ini kami bebankan, kami tugaskan pada teman-teman guru IT untuk melaksanakan. Nah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa dipahami oleh masyarakat bahwa kami tidak tidur, kami tetap berusaha memberikan pembelajaran demi anak bangsa, biarpun dalam kondisi pandemi. Itu. Nah, ini proses-prosesnya, itu mudah-mudahan kemungkinan kalau orang IT ini sudah, tapi ini bukan orang IT, masih banyak belajar dari teman-teman IT. Nah, ini sedikit tampilan aplikasi OBS. Nah, ini bisa di-download di Google. Itu OBS itu sendiri adalah Open Broadcasting Software. Nah, tentunya terutama guru-guru IT sudah sangat paham. Ini kami lakukan melalui rekaman video ataupun foto, kemudian hasil rekaman kita edit sedikit supaya menarik, dan kita unggah di akun sosial media kami. Nah, untuk live streaming kami menggunakan aplikasi yang bernama OBS Studio. Aplikasi itu bisa di-download
di Google, kemudian linknya kita share di akun FB dan YouTube agar live streaming kita bisa dilihat oleh masyarakat dan seluruh orang pengguna sosial media. Lanjut, Pak. Ditayangkan aja gambarnya. Ya, biar cepat. Sosial media G, terus G. Nah, hasil kegiatan ini terbentuk sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Habis waktunya. Oke. Dan kesimpulan, dengan telah dilaksanakannya model penjaminan mutu pendidikan di sekolah, mudah-mudahan semua warga sekolah paham dan mengerti dalam usaha peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan SMP, serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Oke, itu mungkin yang bisa sampaikan. Kami tetap mohon petunjuk dari Ibu dan peserta yang lainnya nanti dalam dalam tanya jawab. Nah, itu yang mungkin yang bisa sampaikan. Maka presentasi ini yang akhiri dengan Para Santi. Om Santi. Suksema Pak Lurah Suke Dharma Sada atas presentasinya ya. Jadi mula-mula beliau dari SMA 1 Mondoyo sangat rajin melakukan live streaming ya ke fanpage-nya mulai dari awal kegiatan sehingga langsung begitu kegiatan istilahnya diseminasinya langsung gitu ya. Jadi beliau yang paling pertama punya ide itu. Oke, terima kasih. Waktunya lewat sedikit, enggak apa-apa. Kemudian berikutnya adalah Ibu Suryani dari SMP 6 Tabanan. Ya, waktunya sampai 10.50 ya Bu, lagi sedikit. Ya. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih yang pertama kepada yang terhormat Ibu Madi Suciani karena memberikan kesempatan kepada SMP 6 untuk menyampaikan presentasi terkait dengan pembelajaran menggunakan Google Form yang dibantu dengan Quizzes maupun Kahoot dan lainnya. Sebelum menyampaikan itu, perlu juga Ibu mungkin ketahui bahwa kami SMP 6 itu adalah SMP yang baru berdiri 2 tahun Bu. Jadi kami baru hanya mempunyai 2 tingkat kelas saja. Kemudian teman-teman kami semuanya itu rata-rata berasal dari beberapa sekolah yang mungkin kemampuan kami dan teman-teman di bidang IT juga masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan teman-teman yang sudah presentasi tadi, yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi kami. Mudah-mudahan pada kesempatan ini dan bimbingan dari LPMP, jadi sejatinya kami sangat bersyukur bisa mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh LPMP, sehingga ke depannya di tahun pelajaran 2020 dan tahun 2021 kami bisa mengimbaskan materi yang didapat dari BIMTEK kemarin kepada teman-teman kami semuanya, sehingga kami tidak terlalu jauh dalam proses belajar mengajar. Bapak Ibu semuanya, tampilan kami mungkin akan teramat sangat sederhana. Jadi kami dari SMP 6 Kramit, saya Nimade Suryani, dalam kesempatan ini akan menyampaikan pengembangan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan Google Classroom yang dipandu Quizzes dan dimana sebelumnya yang sudah menggunakan tadi slide-nya belum muncul. Slide-nya belum muncul, Bu. Sudah, Bu? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Ya.
Saya ulangi, tadi teman-teman yang sebelumnya sudah memaparkan luar biasa terkait dengan pemanfaatan classroom, jadi semuanya. Nah, tapi walaupun begitu, kami mencoba juga ikut urun, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, walaupun teramat sangat sederhana, bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang mungkin kemampuan IT-nya masih rata-rata sama dengan kami. Yang pertama itu adalah mengenai rasional, kenapa kita harus menggunakan Google Classroom, ya ambil pertama saja, yaitu karena kemarin pemerintah melalui Kemendikbud menyebutkan bahwa Classroom itu adalah sebagai platform terkait dengan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Kemudian yang lainnya tidak akan saya bacakan satu persatu, dan yang terpenting adalah bahwa di masa pandemi yang semuanya serba sulit termasuk ekonomi, jadi Classroom aman dan disediakan gratis, itu yang mungkin yang terpentingnya. Kemudian tujuannya mungkin adalah bisa membantu melaksanakan proses belajar mengajar di masa pandemi, sehingga interaksi antara siswa dengan kita guru tetap terlaksana walaupun anak-anak belajar dari rumah. Berikutnya, tujuannya. Nah, kemudian saya sampaikan tadi mungkin Bapak yang dari SMP 4 Mendoyo sudah juga menyampaikan, ya, tapi beliau menggunakan link sehingga dalam acara ini belum terlihat jelas, sehingga kami yang mempunyai kemampuan sangat kurang, jadi masih terasa kebingungan. Jadi untuk proses pengerjaan Classroom, jadi Bapak Ibu yang ini bisa masuk ke Google dulu, Google Chrome-nya, kemudian masukkan alamat yang ada di atas. Juga selain menggunakan visi, bisa juga dilakukan dengan menggunakan HP. Setelah itu, setelah masuk itu nanti kita akan masuk pilih ke create class-nya dengan mengklik tanda tambah yang ada di pojok kanan atas, karena kita akan membuat kelas baru. Jadi kita pilih create class-nya di situ. Setelah itu, nah akan muncul beberapa hal yang harus kita isi. Jadi misalnya seperti itu. Setelah selesai mengisinya, mungkin diisi dengan subjek mata pelajaran yang Bapak Ibu mampu, kemudian create, maka Bapak Ibu sudah mempunyai sebuah kelas yang akan Bapak Ibu gunakan untuk melaksanakan membantu proses belajar mengajar. Nah, kemudian kelas yang terbentuk ini masih kosong Bapak Ibu. Jadi siswa kita tidak secara otomatis bisa masuk ke dalam kelas. Nah, bagaimana caranya memasukkan siswa ke dalam kelas? Itu adalah ada dua cara sebenarnya. Yang pertama itu adalah dengan mengirimkan kode kelas yang kita bikin ke WA grupnya anak-anak. Kemudian yang kedua, mungkin bisa dengan mengundang email yang mereka miliki. Tetapi menurut hemat yang, memasukkan anak-anak ke kelas itu lebih efektif, jadi lebih gampang dengan mengirimkan kode kelas yang kita buat kepada anak-anak lewat WA grupnya. Jadi setelah itu, setelah diikuti, jadi anak-anak kita yakin sudah akan masuk ke dalam kelas kita semuanya. Nah, spesifikasinya kemudian setelah kita punya ruang kelas, ada beberapa menu mungkin yang ada di situ, yaitu forum, classwork, people, grid, dan sebagainya. Di forum ini kita bisa menyampaikan komunikasi dengan anak-anak mungkin secara langsung dengan anak-anak. Kemudian di menu kelas kita bisa menempatkan tugas, materi, tugas, kuis, Google Form, dan lain sebagainya. Semuanya bisa kita masukkan di classroom-nya atau tugas kelasnya. Nah, kemudian pada people ini, disinilah nanti kita mengecek siapa siswa kita yang sudah dan yang belum. Jadi kita bisa mengevaluasinya dari sini. Kemudian pada grade atau nilai, kita bisa melihat tugas siswa kita, kemudian memberikannya penilaian. Kemudian secara
cara membuat tugas kelas, bagaimana kita memasukkan tugas ke classroom. Jadi kita bisa memasukkannya pada classwork atau tugas kelas. Jadi di situ nanti bisa dipilih materi, kemudian link materi, dan isi judul tugasnya, apakah bisa dimasukkan quiz atau Google Form, dan kalau kita memasukkannya di situ. Dan jangan lupa, setelah kita memasukkan tugas, kita klik tombol share-nya ke siswa. Jadi sebelum kita klik tombol share, berarti tugas kita belum sampai ke siswa. Nah, demikian untuk memasukkan tugas yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian untuk hasil, inilah beberapa, artinya kelas yang Tiang buat. Jadi sejatinya Tiang baru saja belajar ini membuat kelas ini. Jadi kalau tidak salah mulai dari bulan Maret lalu, jadi karena saya kebingungan harus bagaimana memberikan materi kepada anak-anak. Jadi ada kebetulan saya punya ponakan memberikan ide, jadi dibuat. Jadi saya belajar cuma 1 hari penuh untuk belajar ini. Jadi hasilnya masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Tetapi walaupun begitu, dengan adanya kelas ini, saya sendiri merasa sangat terbantu untuk menyampaikan materi kepada anak-anak, sehingga kemarin tahun semester 2 tahun pelajaran 2019-2020 bisa saya selesaikan sampai dengan kemarin membuat penilaian kenaikan menggunakan Google Form. Jadi beberapa hasil-hasil saya dapat dari anak-anak sendiri, mereka karena masih siswa SMP, jadi belum bisa semuanya mengirimkan tugasnya lewat Google Classroom-nya. Mereka biasanya WA grup ke saya, chat di WA, Ibu boleh nggak tugasnya saya kirimkan lewat WA? Gitu. Itu menandakan berarti mereka belum ini, padahal yang sudah sampaikan ke mereka langkah-langkah bagaimana caranya mengirimkan tugas. Jadi saya persilahkan saja sepanjang apa yang saya tugaskan ke mereka bisa tersampaikan dengan baik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari semuanya adalah dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, menggunakan Classroom Google itu sangat membantu dalam melaksanakan proses belajar mengajar dari rumah. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah barang tentu apa yang saya sampaikan tadi sudah sangat yang diharapkan. Walaupun begitu, tetap saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nah, akhir kata, saya tutup dengan Param Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, terima kasih Bu Suryani dari SMP 6 Tabanan ya. Jadi sekolahnya baru. Semoga kesempatan ini bisa menginspirasi sekolah dan sumber daya yang ada ya, meskipun baru maka akan cepat berkembang. Oke, semua sudah bagus. Berikutnya adalah dari Ibu Susi ya, dari SMP Negeri 9 Denpasar. Saya persilahkan, karena ini sudah jam 11, berarti Ibu nanti berakhir jam 11:10 ya. Kalau bisa pas ya. Oke, saya persilahkan. Lanjut dulu. Nomor berapa nih? Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Maaf tadi ada kemacetan. Yang terhormat Ibu narasumber Bintek Penjaminan Mutu Pendidikan, Ibu Dr. Nimadi Suciani Ibudi, dan Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati.